Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Kali ini saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup dalam, turun 1,4% ke harga 7.586 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 15,5 triliun. Dan langsung saja ke teknikalnya. IHSG sudah dipastikan lebih cenderung ke bawah dan akhirnya memang sesuai yang diperkirakan ya, hijau awal bulan tapi mendekati akhir bulan dia tutupan merah dan terkoreksi 1,86%. Jadi wajar nggak sih koreksi? Ya wajar, nggak bisa kita hindar. Jadi gimana untuk Oktober? Oktober kalau dari time frame weekly-nya, coba lihat volume. Volume juga besar. Mestinya bisa ada koreksi lagi, masih berpeluang koreksi, tapi maksimal 7.360, 7.400. Ya mungkin ekor panjang, tapi ya tetap akan ada tarikan. Tetap menurut saya di Oktober tuh ada koreksi dulu, baru mungkin awal November baru hijau ya. Kita lihat aja. Atau bisa jadi nanti tetap skenario-nya seperti September ini. Dia turun dulu tapi akhirnya mendekati akhir bulan dia hijau dan November naik, Desember naik. Ya, bisa seperti itu juga untuk pergerakan IHSG. Jadi besok gimana nih? Kalau kondisi seperti ini ya lebih cenderung arahnya turun. Dan Bapak Ibu perhatikan juga candle merahnya tuh cukup besar ya, memberikan sinyal kuat kalau seharusnya masih melanjutkan penurunan. Kalaupun ada technical rebound besok, rebound terbatas, tetap akan susah dia kembali menguji area 7.700-nya dan cenderung pola dead cat bone juga dan mengarah ke bawah lagi untuk IHSG. Itu aja untuk IHSG dan gambarannya maksimal IHSG kalaupun jelek-jeleknya masih turun ekornya ya. Kalau menurut saya ekornya aja, kalau candle sih nggak sampai. Mungkin ekor seperti ini nih ekornya. Yang mana sih ekor yang seperti ini nih? Garis lurus nih. Nih. Nah mungkin ekornya aja yang nyentuh EMA 200. Nanti EMA 200 nih kan update. Nggak selalu di harga 7.260. Bisa jadi naik-naik nanti di sekitaran 7.300an. Kemungkinan ekornya aja terus tetap akan IHSG di Oktober tetap bergerak di atas 7.400. Jadi kalau dia turun tetap akan naik lagi ke atas 7.400. Untuk IHSG. Itu aja. Ya karena hari ini perdagangan terakhir. Gimana Bapak Ibu? Portfolionya bertumbuh kah? Semoga bertumbuh ya. Itu aja untuk IHSG. Lanjut saham pertama ada ICE yang ditutup di harga 5.050 terkoreksi 0,98%. Langsung saja ke tekniknya. ICE lanjut turun nggak? Untuk turun masih berpeluang ya. Target turunnya tuh maksimal 4.500 4.600. Tapi kalaupun ada technical rebound besok atau lusa rebound terbatas. Palingan 5.200 itu dan cenderung masih ke bawah. Jebol nggak EMA 200-nya? Ada peluang tetap jebol. Ya, EMA 200-nya ada peluang tetap jebol. Jadi dia akan ada potensi membentuk swing low-nya dulu ya maksimal di 4.600 tapi kemungkinan besar ya mudah-mudahan nggak lebih dalam dari itu untuk ICE. Ya, itu aja. Sama ICE kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ya yang penting Bapak Ibu siap stop loss nggak kalau dia gagal bertahan atas 5.000. Target profitnya menurut saya nggak terlalu jauh, paling 5.200-an. Dan kalau mau pakai First Down, siap First Down nggak di 4.600 dan sabar menunggu. Kalau itu ya silahkan untuk ICE. Itu aja. Lanjut auto yang ditutup di harga 2.260 menguat 1,34%. Langsung saja ke tekniknya. Auto saat ini teknik rebound biasa. Ya, karena dia mantul dari EMA 200-nya reversal nggak kira-kira. Kalau dilihat dari EMA CD-nya sudah mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi lebih cenderung kemana? Auto jelas lebih cenderung ke bawah. Kalaupun rebound terbatas dan ya tetap arahnya turun. Kalaupun rebound cuan bungkus lah. Gimana akhir tahun? Tetap akhir tahun target saya di atas 2.400. Tinggal tunggu nanti. Nah ini kan IHSG lagi koreksi. Sabar tunggu IHSG mulai sideways. Di mana dia sideways nanti apakah di 7.300 7.400 area ini dia sideways, tinggal nunggu akhir Oktober atau awal November digas. Nah itu nanti auto tinggal lihat di November kalau dia tembus 2.400 gas ke atas. Ya kita cari nanti bottomnya di mana. Pokoknya auto kalau di atas 2.400 tuh sudah oke lah. Di akhir Oktober ataupun ya kalau lebih cepat pertengahan Oktober itu ya menarik. Auto targetnya mana? 3.000 kita targetkan. Dari mana ngitungnya? Caranya seperti apa? Itu potensi ya juga bisa lebih bisa kurang, tapi kalau secara hitung-hitungan Bapak Ibu bisa dari
rounding bottomnya ini, ya rounding bottom nih. Ini kan bisa jadi pola pertahanan shoulder tapi gagal sepertinya. Ya memang masih bisa ditarik ini, kalau ditutup masih bisa ditarik. Nah, tarik seperti ini bisa masih. Jadi hitungnya seperti ini. Nih, neckline tuh mana yang sering disentuh? Pasti sama rata 2400 dan targetnya nih 3000. Dan Bapak Ibu perhatikan 3000 dulu itu ada persimpangan jalan. Apa itu persimpangan jalan? Dia sebelumnya itu menjadi support, mantul terus dan akhirnya jebol jadi resisten dan gagal turun dalam. Nah itu persimpangan jalan. Ya ke situ arahnya. Dari harga sekarang kalaupun nggak pakai Eversdown, tapi ini disclaimer ya. Kalau memang market mendukung ya ada potensi upside 33%. Kalau dihitung 3 bulan ke depan ya oke lah. Itu ya untuk auto. Tapi ini disclaimer dianalisa kembali. IMAS yang ditutup di 1305 terkoreksi 0,76%. IMAS ke bawah. Lebih cenderung ke bawah. Wah sudah sinyal ke bawah. Ya. Kecuali dia besok hijau pekat. Kalaupun hijau pekat nggak jauh, naikannya 1360-an. Jadi kemana arahnya maksimal sih nggak dalam lagi. Paling 6%, 7% lah. 1200 IMAS. Itu aja IMAS. Lanjut IMJS yang ditutup di 188 terkoreksi 5,05%. IMJS udah kelihatan. Udah turun ke bawah. Udah 5% udah itu sinyal turun. Kemana kira-kira? Kalau kondisi seperti ini kita turunin aja. Dia cepet banget nih turunannya ya. 160 lah sandarannya terakhirnya. Ya, jadi 10% lagi dia turun ya nggak masalah. IMJS. Trennya ya harusnya menarik. Tahun ini tetap akan tembus 220. Itu aja untuk MJS. Lanjut. MPMX yang ditutup dari 1025 terkoreksi 0,96%. Langsung saja kayaknya MPMX sideways. Tapi cenderung kemana? Cenderung turun. Ya pandangan saya, tapi ya nggak dalam lagi turunannya. Maksimal 7%, 950 kalaupun turun. Itu aja, simpan aja dia sampai akhir tahun. Target akhir tahun tembus 1100. Ya, kita targetkan akhir tahun tembus 1100. Untuk MPMX. Lanjut, GJTL yang ditutup di 1270 terkoreksi 2,3%. Langsung saja ke teknikalnya, GJTL saat ini cenderung turun. Kalau pandangan saya, jebol 1250 besok atau lusa ke bawah. Mudah-mudahan gak jauh lagi ya. 1150 EMA 200 ya aja mantul ke situ. Kalau pandangan saya juga ISG itu gak koreksi dalam lagi. ISG itu koreksi ya, kita hitung dari harga sekarang aja ya, 2,5% lagi, maksimal 2,5%. Habis itu hijau lagi ya, tapi nggak juga waktu cepet langsung hijau, langsung 1-2 hari langsung ditutup aja ya. Bisa jadi kan sideways dulu, habis hijau merah atau bergerak di bawah kan bisa seperti itu. Tapi ya maksimal kalau pandangan saya ISG koreksinya nggak lebih dari 3% lagi. Kecuali brandnya downtrend parah, mungkin bisa keseret ISG ya. Tapi seharusnya kalau hanya gara-gara brand ISG keseret bawah, itu Bapak Ibu incar aja saham-saham big cap yang lainnya. Pasti aman, lebih cenderung aman. Nah kalau brandnya nggak turun dalam, normal-normal aja, kemungkinan besar ISG maksimal koreksi 2,5 maksimal 3%. Seperti itu aja. Juga untuk GJTL tuh nggak lebih ya, jelek-jeleknya 1100 lah kita targetkan. 17% lagi turun, sikat. Itu aja GJTL. Kalaupun maksimal turun ya seperti tadi 17%. Lanjut Bird yang ditutup di 1960 sama harga penutupan hari sebelumnya. Bird Doji bisa rebound nggak besok? Bisa rebound, tapi rebound terbatas. Digas gak nih? Kita lihat market makernya mampu nggak counter ISG. Kalau ISG-nya besok kencang, bisa kencang juga nih Bird. Tapi ya habis itu ada potensi tetap kena profit taking. Targetkan aja 2020 itulah. Kalau dikasih 3% 4% ya lumayan untuk Bird besok. Kita lihat besok. Tapi high risk ya. Sekarang tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Ya pandangan saya kalau mau menarik. Nah ini Bird sudah naik kan. EMA 200-nya udah naik di atas. Nah nggak lebih dari 1700 kalaupun turun. Ya itu maksimal swing low-nya 1700. Itu aja. Lanjut Cepin yang ditutup di 4700 terkoreksi 2,08%. Langsung saja ketarikannya. Cepin saat ini downtrend. Lebih cenderung kemana? Cenderung ke bawah. 4200, 4400 arah Cepin. Di situ kalau Bapak Ibu mau average down untuk Cepin. Lihat Bapak Ibu perhatikan. Ini candlenya udah dalam banget dan udah jebol 4800 ya. Lebih cenderung ke bawah. Jadi wait and see gimana yang nyangkut atas. Tinggal tunggu average down di 4400, 4200. Cepin. Lanjut. Japa yang ditutup di 1440. Terkoreksi 1,03%. Japa kemana? Ke bawah.
Gak ada cerita lagi ke atas, ke bawah dulu. Ya, kemana kira-kira ABC? C-nya kemungkinan besar 1300 dan maksimal. Kalau ke 1240 nggak akan ke situ dia. Nih kita turunin C-nya itu 1300-an. Ya, maksimal 1300. Nih, saya tarik yang dekat aja dulu. Nah, nih ya. Kita lihat nanti. Untuk Japa, ya. Ya di sinilah web 4. Ini kan dia dalam proses web 4. Kalau web 4-nya selesai, web 5 ya 2000. Mudah-mudahan untuk Japa. Itu aja. Lanjut. Main yang ditutup DG 760 terkoreksi 2,56%. Saham technical man ya udah saya gambar 700 sampai 650 koreksinya. Udah kelihatan ke bawah, lebih cenderung ke bawah. Kalaupun teknik rebound biasa, kecuali ISG tiba-tiba bullish lagi di atas 7.700 ya bisa aja. Tapi kalau di bawah itu main lebih cenderung ke bawah dulu. Tunggu di 700 atau 650. Itu pantulannya main. Lanjut, SMGR yang ditutup di harga 3.790 terkoreksi 1,5%. Langsung saja ke tekniknya, SMGR lebih cenderung turun. Besok kalau jebol 3.760 ke bawah. Target 3.300, 3.200. Menurut saya, tapi kalau misalnya bisa rebound gimana? Cuan bungkus. Memang ini di level psikologis bisa aja rebound. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, tapi disclaimer, 1,5% buang aja. Pokoknya besok koreksi 1,5% itu pertimbangkan stop loss atau maksimal 2%. Targetnya kemana kalau jalan 4.000, 3.900, 4.000 itu aja SMGR. Ya, lanjut INTP yang ditutup di harga 6.800 terkoreksi 0,72%. Langsung saja kayaknya INTP pokoknya besok sama kayak SMGR turun 2% atau 1,5% udah tanda-tanda lemah. Kemana arah INTP maksimal 5.800, 6.000. Ya 12-13% lah kalaupun koreksi itu nggak masalah. Malah kesempatan Bapak Ibu buyback atau average down atau buy di bawah kalau sampai bawah. Kita lihat nanti aja update-nya. Apakah nanti di 6.400, 6.200 atau 6.000 atau 5.800 low-nya. Kalau ISG-nya sudah bangkit ya siap-siap bangkit juga INTP. Itu aja. NTP saham terakhir ada SMBR yang ditutup di harga 228 terkoreksi 1,72%. Langsung saja katakan SMBR 200 maksimal turun. Nggak masalah, ambil kalau dia ke 200 nih. Tunggu aja. Ya, pelan-pelan cenderung ke bawah tuh arah SMBR. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.